impian itu juga jangan karena suatu hal kamu jadi membatalkan dengan gampangnya membatalkan impian kamu. Kalian hingga menjadi duta siswa Kabupaten Brebes. Dokter dari Malang yang sering mengajak para pemuda untuk aktif di berbagai desanya, di berbagai wilayahnya untuk menjadi pendorong untuk kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Cakrawala Bicara. Ruang berbagi cerita inspiratif dari generasi muda berprestasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Cantika Ayu Nursiba dari kelas 10 6. Pada episode kali ini, kita akan berbincang bersama perwakilan pelajar hebat, yaitu Duta Siswa Kabupaten Brebes. Halo Kak, selamat datang, apa kabar? Halo, Kak Kak Tika. Alhamdulillah, kabar kita kami baik. Sebelumnya, minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Kak. Sama-sama ya, Tika. Baik, untuk membuka perbincangan, silakan memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan, aku Muhammad Sarezar dari kelas 11 10 Mandua Brebes dan ini rekan aku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Levina Sailandivi dari kelas 11 1 Mandua Brebes. Oke Kak, bisa ceritakan sedikit perjalanan kalian hingga menjadi duta siswa Kabupaten Brebes? Jadi awalnya itu aku emang mau mendaftar di Duta Siswa Kabupaten Brebes itu karena aku mau biar lebih aktif di walaupun nggak hanya di sekolah, tapi kita juga bisa aktif di luar sekolah seperti di regional Brebes atau bahkan bisa di provinsinya langsung. Baik, untuk kalian Kalau dari aku sendiri, awalnya aku ingin keluar dari zona nyaman karena aku merasa kalau terus-terus berada di zona nyaman, aku nggak bisa ngembangin bakat aku. Apalagi dulu tuh aku nggak bisa sama sekali nggak bisa buat public public speaking. Jadi dengan apa niatan aku untuk masuk ke duta siswa itu untuk pelatih public speaking aku juga. menarik sekali. Selanjutnya bisa diceritakan bagaimana proses seleksi duta siswa Kabupaten Brebes yang dilalui oleh Kalevina dan Kareza. Dari aku. Nah, awalnya itu ada seleksi berkas. Nah, seleksi berkas itu nanti kita disuruh mengisi formulir yang ada di platform Duta Siswa Indonesia. Platform bukan sih kayak webnya Duta Siswa Indonesia. Nah, di situ nanti kita mengisi data diri, motivasi, sama hal-hal yang mendukung kenapa kita layak untuk masuk jadi Duta Siswa. Iya, Terus seperti juga, prestasi kita iya, juga ya, nah, sertifikat. Terus kemudian setelah itu kita itu disuruh membuat video, bukan disuruh, tapi untuk melengkapi kita membuat video, yaitu ada dua video. Yang pertama itu video tentang minat bakatnya kita sendiri, kemudian ada video perkenalan dan program kerja yang akan kita laksanakan nanti. Kemudian ada hal yang paling seru nih. Jadi, ya kan, iya ada. ada hal yang paling seru. Nah, jadi di mana di situ tuh setelah kita melewati proses seleksi administrasi, kemudian kita itu akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu kita akan dikarantina secara online. Jadi di sana kita itu digabung secara regional Jawa Tengah, kita dipertemukan dengan semua duta siswa kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah ya. Iya benar. Terus Terus buat pematerinya juga bergilir gitu Kak, ada yang apa pematerinya kebanyakan dari Duta Siswa Indonesia tahun lalu ya. Itu keren-keren banget Kak. Soalnya mereka kan dari seluruh Indonesia ya. Dari backgroundnya juga beda-beda. Nah, dari situ kita juga dapat inspirasi banyak. Nah, jadi menurut aku itu juga salah satu apa pengalaman berkesan aku pas ikut Duta Siswa Kabupaten Brebes. Selama menjalankan peran tersebut, momen apa yang paling berkesan selama menjadi duta siswa bagi Kareza dan Kalevina? Kalau dari aku sendiri, momen yang paling berkesan itu ya yang tadi aku omongin bisa ketemu banyak orang dari berbagai background.
orang-orang hebat tentunya, terus juga punya jaringan yang lebih luas. Karena walaupun kita daftarnya ke Duta Siswa Kabupaten, tapi kita juga tetap bakal terhubung sama yang nasional. Gitu. Jadi menurut aku itu sih salah satu yang paling berkesan. Kalau menurut aku itu sama sih kayak Kak Levina, cuman aku itu kebetulan emang jadi koordinator Duta Siswa Kabupaten Brebesnya. Jadi aku yang sekaligus ngurusin anggota Duta Siswa Kabupaten Brebes itu sendiri. Baik, sangat sangat menarik. Kegiatan Duta Siswa itu apa aja sih, Kak? Kita punya beberapa proker tersendiri masing-masing yang bisa kita implementasikan waktu saat pertama kali kita mendaftar. Kebetulan aku memiliki salah satu proker itu, tapi prokernya itu di media sosial, jadi secara digital. Jadi aku itu menciptakan sebuah platform di Instagram dengan username Cakra Aksara. Di situ aku membagikan beberapa tips yang baik dan bisa diteladani oleh para pelajar yang dimana bisa meniru atau mengimplementasikan pada mereka diri sendiri. Ya, kalau aku sendiri kegiatan menjadi sebagai duta siswa Kabupaten Brebes, itu aku menjalankan program kerja aku yaitu kunjungan ke panti asuhan di salah satu panti asuhan Bumi Ayu. Jadi kita di sana itu membahas tentang lingkungan karena program kerja aku juga lebih berfokus ke lingkungan, terus juga kita ada interaksi langsung dengan anak-anak itu juga meningkatkan apa tuh namanya? Komunikasi pengetahuan. Iya, meningkatkan pengetahuan, terus pengalaman yang lebih Seru ya Kak iya di seru. situ. Berarti banyak orang ya Kak. Benar. Kelihatannya seru banget ya, Kak. Terus, di tengah kesibukan tersebut, bagaimana cara kalian membagi waktu antara kegiatan sekolah dan kegiatan duta siswa? Kalau dari aku sendiri aku pakai skala prioritas sih Kak. Misalkan dari sekolahnya menurut aku lebih penting, ya aku prioritaskan yang dari sekolah. Misal besok ada tugas apa, tapi aku belum ngerjain, jadi aku lebih mementingkan yang sekolah dulu, baru yang duta kayak gitu. Tapi dilihat sesuai kondisi sih, kayak gitu menurut aku. Ya sebenarnya agak sama ya. Jadi kalau aku itu lebih mentingin dari sekolahnya. Jadi kalau misalnya kita itu ada tugas dari sekolah, kita tuh bisa harus langsung menyelesaikan daripada kita itu langsung ditunda. Jadi agar kita itu bisa lebih mudah mengerjakan kewajiban dan tanggung jawab kita di organisasi atau di duta kita. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, siapa sosok yang paling menginspirasi kalian hingga saat ini? Kalau dari aku, namanya itu Bapak Gamal bin Said. Beliau adalah dokter dari Malang yang sering mengajak para pemuda untuk aktif di berbagai desanya, di berbagai wilayahnya untuk menjadi pendorong untuk kemajuan regional wilayah di sekitarnya. Kalau aku sendiri, sosok yang paling berkesan ya Kak, itu Kak Tasyafira. Kak Syafira dengan username IG itu Tasyafira. Beliau itu award of Erasmus tahun lalu kalau nggak salah atau tahun ini. Melihat backgroundnya dia yang bisa dibilang kurang mampu gitu, tapi beliau bisa bangkit terus bisa melangkah sejauh itu menurut aku itu benar-benar keren. Jadi aku memilih beliau sebagai sosok yang patut untuk dijadikan inspirator. Baik. Nah, jika melihat kondisi saat ini, menurut kalian, apa tantangan terbesar yang dihadapi pelajar di Kabupaten Brebes? Kalau kalau dari aku sendiri, tantangan terbesar buat pelajar di Brebes itu masih kurangnya akses informasi, juga keterbatasan apa tuh? Keterbatasan pendidikan ya.
pendidikan, media, kayak Akses. gitu. Iya, akses. Nah, terus makanya masih kurangnya anak-anak yang bisa apa sih? Mencapai kayak Mencapai setara biar kayak kita ya. iya benar. Mungkin banyak yang pengen Biar lebih aktif. biar lebih aktif, cuman karena faktor-faktor tadi jadi masih sedikit terus kayak Terhalang iya faktor benar. tersebut. Kalau dari aku itu tantangannya itu pasti berasal dari diri sendiri. Karena kita itu pasti memiliki rasa malas kan ya. Jadi kalau misalnya kita itu berani melawan rasa malas, kita pasti bakal cari tahu apa yang bisa kita lebih dalami tentang bakat dan minat kita tersendiri. Nah, apa pesan yang ingin kalian sampaikan kepada pelajar yang ingin mengikuti jenjang beasiswa kabupaten Indonesia? Kalau dari aku sendiri jangan patah semangat. Terus cari cara buat kamu gapai impian itu juga jangan karena suatu hal kamu jadi membatalkan dengan gampangnya membatalkan impian kamu. Pesan dari aku, pokoknya tinggikanlah mimpi kalian dan dengan ikhtiar. Karena tanpa ikhtiar, mimpi kita tidak akan bisa tercapai. Jadi teman-teman, barangkali yang mau seperti kita menjadi duta siswa Kabupaten Brebes, kita pada bulan April tahun 2026 ini, kita membuka program Duta Siswa Kabupaten Kota se-Jawa Tengah pada bulan April ini hingga bulan Juli kita sudah selesai dan akan dilanjut dengan program Duta Siswa Provinsi Jawa Tengah pada pertengahan tahun 2026 ini. Dan kebetulan kita juga jadi panitia ya Kak. Baik, sebagai penutup, apa harapan kalian untuk pelajar di Kabupaten Brebes ke depan? Harapannya semoga pelajar di Kabupaten Brebes menjadi lebih aware terhadap pendidikannya juga dapat membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar. Kalau dari aku, semoga pelajar Brebes berani bermimpi besar dan membawa perubahan positif untuk lingkungannya. Baik, terima kasih atas waktu dan cerita inspiratif yang telah dibagikan hari ini. Semoga perbincangan ini bisa memberikan motivasi dan semangat bagi para pendengar, khususnya pelajar di Kabupaten Brebes. Saya Cantika Ayu Nasiba, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.